Ummu Aiman berkata, "Aku menangis bukan karena tidak mengetahui yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasul-Nya, tapi tangisku itu karena terputusnya wahyu dari langit." Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah. Sebagaimana sebanyak sahabat yang lebih dikenal dengan kunyahnya dibanding nama aslinya, demikian juga Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barakah bin Salabah bin Amr bin His. Kunyahnya terambil dari anaknya yang bernama Aiman bin Ubaid, sehingga kunyahnya Ummu Aiman, ibunya Aiman. Namun, putranya yang paling masyhur dan seorang sahabat yang utama adalah Usama bin Zaid, Ibnu Abdil Bar, al-Isti'ab. Ia termasuk orang yang pertama-tama memeluk Islam, turut berhijrah ke Habasyah dan Madinah, dan ia adalah wanita yang berbaiat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnul Atsir Asadul Ghobah. Di antara peristiwa menarik dari kebersamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Aiman adalah saat salah seorang putri Rasulullah akan wafat. Rasulullah mendekapnya di dadanya. Kemudian beliau letakkan tangannya pada putrinya. Lalu nyawanya dicabut saat dalam pelukan Rasulullah. Melihat hal itu, Ummu Aiman menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Ummu Aiman, apakah kau menangis padahal Rasulullah ada di sisimu?" Ummu Aiman menjawab, "Bagaimana bisa aku tidak menangis sementara Rasulullah menangis?" Rasulullah mengatakan, "Sungguh, aku menangis bukan karena musibah, tapi ini adalah kasih sayang." Beliau melanjutkan, "Setiap saat seorang mukmin dalam kondisi yang baik, nyawanya terpisah dari badannya sedang dia memuji Allah." Sunan An-Nasa'i, bab fil buka 'alal mayyit. Al-Albani mengomentarinya sahih. Rasulullah memanggil Ummu Aiman dengan "wahai ibu." Saat memandang Ummu Aiman, Nabi berkata, "Ini adalah bagian dari keluargaku." Dari Ummu Aiman radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati keluarganya dengan mengatakan, "Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun engkau dibunuh atau dibakar. Jangan durhakai kedua orang tuamu. Jika engkau diperintahkan untuk memisahkan antara keluarga dan duniamu, lakukanlah. Jangan meminum khamr, karena khamr itu kunci dari segala keburukan. Jangan kalian bersengaja meninggalkan sholat. Siapa yang melakukan hal itu, maka dia telah melepaskan diri dari perlindungan Rasul-Nya." Sahih At-Targhib. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang biasa memberi Nabi kurma, hingga Bani Quraizah dan Bani Nadir ditaklukkan. Keluargaku menyuruhku untuk menemui Nabi. Lalu aku bertanya tentang apa yang orang-orang berikan atau sebagian yang mereka berikan. Pemberian itu sebagian diberikan Nabi kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman pernah datang dan aku gantungkan baju di leherku. Ia berkata, "Jangan, demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Beliau tidak memberi kalian karena beliau telah memberiku." Sementara Nabi mengatakan, "Bagianmu sejumlah ini." Ummu Aiman berkata, "Tidak, demi Allah, hingga 10 kali lipatnya." Ini menunjukkan kedekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Aiman. Suatu hari, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar berkata pada Umar,
Mari kita pergi berkunjung ke tempat Ummu Aiman. Sebagaimana dulu Nabi biasa mengunjunginya. Saat keduanya tiba di sana, terlihat Ummu Aiman sedang menangis. Keduanya berkata, "Apa yang membuatmu menangis? Apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari Rasul-Nya?" Ummu Aiman berkata, "Aku menangis bukan karena tidak mengetahui yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasul-Nya. Tapi, tangisku itu karena terputusnya wahyu dari langit." Ucap Ummu Aiman ini pun membuat Abu Bakar dan Umar terenyuh. Lalu, keduanya menangis bersama Ummu Aiman. Sahih Muslim. Bab min fadlil Ummu Aiman radhiyallahu anha. Ummu Aiman radhiyallahu anha mengatakan, yang artinya, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah mengeluhkan yang sedikit atau yang banyak. Saat lapar maupun kenyang, beliau melewati pagi harinya dengan meminum air Zam-Zam. Kemudian ditawarkan makanan. Beliau berkata, 'Aku tidak menginginkannya, aku kenyang.'" Ummu Aiman berkata di hari terbunuhnya Umar, "Hari ini Islam menjadi lemah." Al-Haytsami, Majmu' Az-Zawaid. Para sejarawan berbeda pendapat tentang wafatnya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Ummu Aiman wafat 5 bulan setelah wafatnya Nabi. Ada pula yang menyebutkan 6 bulan, ada yang menyatakan ia masih hidup setelah terbunuhnya Umar bin Khattab. Terdapat riwayat dalam Mustadrak Al-Hakim, Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah, wafat di antara pemerintahan Utsman bin Affan. Al-Hakim Al-Mustadrak.